Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kau akan segera melihatnya jika kau terus berjalan di jalan ini, kata mendalam. Li Qiye mengepalkan tangan sebagai tanggapan, itu sempurna karena aku ingin memenggal kepala anjing mereka juga. Yang kutakutkan adalah mereka masih akan menyembunyikan di gua mereka. Guru suci, itu terlalu berlebihan. Leluhur kita adalah orang-orang hebat yang telah membentuk dunia ini dan menciptakan zaman. Mereka berada di luar imajinasimu. Hao Hai membentak balik. Pujian yang tinggi, apakah kamu pernah bertemu mereka sebelumnya untuk melihat betapa hebatnya mereka? Li Qiye tersenyum. Semua mata tertuju pada Hao Hai karena sebagian besar belum melihat pendiri dan 3 dewa abadi, apalagi leluhur. Naga cahaya dan anggota penting lainnya telah bertemu dengan pendiri dan 3 dewa abadi, tetapi belum bertemu dengan penguasa tertinggi. Mungkin Nether, Sword, Deep, dan Hao Hai memiliki hak istimewa karena mereka memiliki otoritas tertinggi saat para penguasa penyendiri tidak ada. Pencapaian leluhur purba tidak terduga, dan mereka semua maha kuasa dan ada di mana-mana, kata Kaisar Nether. Kedengarannya kau bahkan belum pernah bertemu mereka hanya mengirimimu pesan telepati atau sesuatu yang lain. Li Qiye mendengus. Kami telah menerima karunia mereka dan bertindak sebagai utusan mereka. Tidak perlu lagi ada pesan, kata Hao Hai. Aku mengerti, jadi mereka bisa menguasai tubuhmu, itu tidak langka sama sekali. Apa kau tidak ingat apa yang terjadi pada Kaisar Iblis Cemerlang? Benar-benar tidur, kamu bisa meledak kapan saja. Kata Li Qiye, tidak seperti itu lagi, Guru Suci. Kita bisa menahan serangan mereka, kata pedang. Aku penasaran, tapi jangan khawatir, mereka tidak akan berani turun sama sekali. Mungkin sudah berpikir untuk lari. Li Qiye tersenyum. Guru suci, leluhur tertinggi lebih tua darimu, mereka memelopori zaman, metode inovatif, dan teknik kerajinan. Kata Hao Hai, kedengarannya leluhurmu adalah leluhur pemecah batu, jadi kau diberi binatang ilahi. Li Qiye tersenyum, tapi pemecah batu buruk dalam memecahkannya, hanya ahli dalam membuat. Dia pasti telah menukar sesuatu dengan senjata dari Leviathan Rakus. Guru suci, semua hal yang berhubungan dengan kerajinan dan pandai besi berasal dari leluhur. Hanya satu senjata darinya yang dapat mengubah keadaan, jadi komentarmu tidak berdasar. Hao Hai membela diri. Mengubah gelombang apa? Aku bisa membunuh dalam sedetik jika dia berani muncul. Jangan khawatir, mereka akan mengecewakan kalian semua dengan terus menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kata Li Qiye, omong kosong. Leluhurku adalah satu dengan ribuan dao, mampu mengucapkan harta karun surgawi, dia tidak takut padamu, Guru Suci. Mendalam tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Leluhur dao, begitu ya, membuat 9 kitab suci hingga sempurna sungguh menakjubkan. Li Qiye mengakui, para pendengar menjadi bersemangat setelah mendengar ini. 9 kitab suci dianggap sebagai kitab suci tertinggi bagi para kaisar namun leluhur dao telah menyelesaikan 9 kitab suci tersebut. Siapa yang bisa menghentikannya? Apalagi Li Qiye pun tidak. Dengar, leluhur trinitasmu tidak pernah peduli dengan leluhur dao, dia hanya bocah nakal yang meniru orang lain, menyimpan beberapa gulungan tanpa kontribusi apapun pada zaman ini, tidak memiliki pandangan khusus tentang dao agung, hanya mengulangi apa yang diketahui. Kata-katanya, bukan kata-kataku. Li Qiye menyelesaikan kalimatnya. Kau, mendalam menjadi pucat karena marah. Jangan membuatku marah. Li Qiye menyebutkan, ini datang dari leluhur zamanmu, silakan tanya leluhur daomu jika kau tidak percaya padaku. Trinity menyebut orang miskin yang mengambil beberapa buku tua secara acak dan memperlakukannya sebagai harta karun, alam pamungkasnya adalah yang terbaik dalam memberikan kontribusi nol pada dao. Guru suci, ini keterlaluan. Keluh mendalam dengan marah. Aku hanya mengulangi apa yang dikatakan leluhur Trinitas, aku bahkan menyatakan relatif sopan. Li Qiye mengulurkan tangannya. Para pendengar saling bertukar pendapat. Mengingat prestasinya, leluhur dao tentu saja berada di puncak zaman mereka. Namun, leluhur Trinitas masih tidak peduli padanya. Seberapa kuatkah leluhur Trinitas ini?
dugaan tak berdasar yang berasal dari legenda yang tidak bisa diandalkan. Kaisar Pedang berkata, leluhurku menciptakan berbagai macam dao dan metode pukulan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Oh, Li Qiye tersenyum, jadi, pendukungmu adalah leluhur dari alam segudang. Jangan terlalu cepat merayakannya. Hanya karena dia memberi jimat bukan berarti dia akan peduli dengan keselamatanmu. Guru suci, sang leluhur telah melewati berbagai zaman dan membunuh banyak guru, dia tidak takut pada siapapun, kata Pedang. Dari apa yang kudengar ketika leluhur Trinity masih ada, leluhur kekaisaranmu tidak berani kentut di hadapannya. Dia bahkan meminta bantuan leluhur Trinity untuk menciptakan metode termometer baru, tetapi malah dikritik karena memiliki ide-ide yang buruk. Kata Li Qiye, aku tidak percaya padamu, kata Sword. Jangan terlalu patah semangat, ini hanya kepribadian leluhur siapa Trinitas, tidak pernah peduli dengan pun. Ia terlahir dengan fisik kekacauan dao bawaan dan jiwa sejati Trinitas bawaan. Masalahnya adalah ia tidak beruntung bertemu dengan para kakek tua di alam surga terlalu dini dan jantung hancur, itu tidak mengubah fakta bahwa leluhurmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Kata Li Qiye. Para pendengar tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkannya meskipun suasananya suram. Mereka tidak tahu banyak tentang leluhur Trinitas dan seberapa besar kekuatannya. Apakah dia cukup kuat untuk meremehkan penguasaan tertinggi? Tentu saja, yang lainnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan masa puncak mereka saat ini sementara Trinity leluhur tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan makhluk agung ini, terutama bentuk fisik dan jiwa sejati yang manusia miliki. Guru suci, kami sudah muak dengan hinaanmu yang tak berdasar. Hao Hai meninggikan suaranya, meskipun Anda tak terkalahkan, leluhur kami tidak mungkin kalah. Saya akan melebih-lebihkan diri saya sendiri dan merasakan kehebatan Anda hari ini. Tidak apa-apa jika kau ingin membela mereka, tapi bakat mereka masih jauh dari cukup untuk melakukan apapun padaku, kata Li Qiye. Kehormatan di atas segalanya, Hao Hai berkata, saya akan menggunakan binatang ilahi untuk bertukar satu jurus dengan Anda, Guru Suci. Tolong beri saya petunjuk. Dia melangkah maju dan tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Yang lain mengagumi keberaniannya setelah menyaksikan kekuatan Li Qiye. Dia tahu bahwa ini berarti kematian tetapi tetap memilih untuk membela kehormatan leluhur. Saya menghargai mereka yang menunjukkan keberanian. Li Qiye tersenyum dan berkata, mari, kita lihat harta karun tak terpecahkan yang diberikan leluhur agungmu padamu. Maafkan aku, Guru Suci. Hao Hai perlahan menghunus binatang ilahi, auranya langsung berubah. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meletus saat dunia purba terwujud menjadi kenyataan. Amukan mereka dapat menghancurkan segalanya hingga berkeping-keping sementara Hao Hai bertindak sebagai tuan mereka, seolah rasanya Hao Hai sedang menggenggam dunia alih-alih pedang, yang mampu melepaskan binatang buas untuk melenyapkan musuh. Ledakan, 12 wasiat dan istananya muncul, memberinya kekuatan untuk tetap memegang kendali. Gemuruh, animanya muncul, kelemahan jangka pendek medan perang. Untaian primitif dapat terlihat di dalam animanya saat ini. Dari kebenaran menuju asal muasal, teriak seseorang. Ini adalah langkah selanjutnya setelah menguasai anima dan mencapai batasnya. Memperoleh anima primal berarti menjadi leluhur. Hao Hai kini memenuhi persyaratan untuk memulai jalur selanjutnya. Jika ia dapat menembus batas, animasinya akan berkembang ke tingkat berikutnya. Gemuruh, kekuatan ini melingkari binatang ilahi dan Hao Hai saat dia mengangkat bilah pedang. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Ini masih merupakan artefak yang luar biasa, meskipun belum selesai sepenuhnya. Hanya dengan memegang kekuatan epoch saja, para kekuatan dapat meledak, apalagi menggunakannya secara efektif. Ini adalah bukti kekuatan makhluk yang telah melihat kebenaran dan memenuhi syarat untuk melangkah ke langkah berikutnya. Guru Suci, aku datang. Dia mengaum dan banyak sekali binatang suci yang melayang di udara. Mereka memenuhi wilayah itu dan meraung, siap memperluas dunia. Kekuatan gabungan mereka membuat penonton merasa tidak berarti dan gemetar ketakutan. Hanya seekor naga sejati yang dapat mencakar mereka sampai mati, dan itu hanyalah salah satu dari gerombolan yang tak terhitung jumlahnya. Binatang-binatang rakus itu sangat menakutkan karena kecintaan mereka pada daging. Tebasan zaman binatang, Hao Hai tidak membuang waktu untuk belatinya.
Kekuatan zaman terwujud menjadi kenyataan dan membuat penonton gemetar. Kekuatan itu dapat menembus senjata tingkat kekejaman seperti tahu. Naga cahaya mengira dia akan langsung memancarkan baju zirah yang luar biasa dan berkah dari istana surgawi. Ledakan. Pengadilan surgawi tampaknya terbagi menjadi dua bagian, di ambang kehancuran. Selain kekuatan, ia juga mengandung akumulasi temporal dan siklus karma suatu zaman. Kaisar lain yang berada di dekat tingkat leluhur tidak akan mampu menghentikannya tanpa senjata serupa. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu jalan agung binatang suci. Li Qiye tersenyum sebelum meninju ke depan. Kunpeng yang ukurannya tak terbayangkan menjulang ke udara dengan dao yang menyebabkan semua orang merasa seolah-olah kembali ke asal. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan terseret ke dalam dao, haluan tak terbatas, terus berlanjut seperti kekacauan primordial. Ini adalah awal waktu, sebelum terciptanya dunia dan makhluk hidup, suatu zaman yang belum digali. Karena semua aspek tersebut terkandung dalam pukulan tersebut, maka terciptalah Kunpeng primordial, yang lahir dengan kekuatan sepanjang zaman. Setiap kepakan sayapnya mengubah makhluk itu melewati masa dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 99 kepakan, ia mencapai kematangan penuh dan hampir tidak dapat dibunuh. Bam! Tebasan itu akhirnya kehilangan kekuatan setelah benturan namun kekuatan Kunpeng terus bergerak maju, menekan binatang ilahi ke dada Hao Hai. Ambil kembali. Gelombang kejut itu menghancurkan tulang rusuknya, menodai jubahnya menjadi merah. Ia melewati beberapa istana raksasa sebelum berhenti dan mengumpulkan darah. Butuh waktu lama sebelum ia bisa bangkit, menampilkan luka-lukanya yang mengerikan. Hanya dengan satu sentuhan, ia akan hancur seperti kaca. Brengsek, dia membekukan darah saat berdiri, tidak mampu menjaga keseimbangan. Untungnya, kaisar lain datang dan membantunya. Berdengung, sinar surgawi dari istana, turun untuk menyembuhkan lukanya. Li Qiye telah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh dengan satu pukulan pun karena menghormati keberanian dan keangkuhannya. Divine Beast tidak dapat memperlambatnya. Ingat, Kaisar Abadi Jiao Heng telah memperoleh anima purba dan mengemudikan artefak paragon yang sangat lengkap, mencerminkan dan senjata pribadinya jauh melampaui Hao Hai, tetapi ia tetap menderita kekalahan telak. Hao Hai tahu hal ini tetapi masih ingin mencobanya, dan memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Ada yang lain, kalau tidak, minggir saja, sudah tiba saatnya pengadilan surgawi memiliki tuan baru. Li Qiye menatap mereka, Guru Suci. Kaisar mengarahkan pedang ke Li Qiye dan berkata, saya rasa tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam pertarungan langsung. Meskipun demikian, saya telah menguasai ilmu pedang selama berabad-abad dan ingin menerima petunjuk. Penguasa langit saat ini melangkah maju untuk menghadapi tantangan meskipun rintangannya tidak dapat diatasi. Ingin melihat lebih banyak ilmu pedang. Li Qiye tersenyum. Ya, aku ingin menantang ilmu pedangmu karena aku tahu kau telah menguasai semua ilmu pedang. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi saksi. Kata pedang, semua orang tahu obsesi dan pencapaian SWOT dalam ilmu pedang. Ini adalah kesempatan langka baginya. Apakah ini tulus? Li Qiye mendengus. Tentu saja, kamu pasti memiliki ilmu pedang yang luar biasa mengingat prestasimu. Aku ingin melihatnya karena itu adalah tujuan seumur hidup. Pedang kata, baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Li Qiye memanggil sebuah pedang acak dan sempitnya sekali, memanggil sebuah ilmu pedang. Pedang mengamati dengan saksama, tetapi belum dapat melihat misteri di baliknya. Apa nama ilmu pedang ini, Guru Suci? Tanyanya. Ikuti kata hati. Jawab Li Qiye. Ikuti kata hati. Pedang gumam. Semua orang tidak dapat melihat momentum dan energi pedang dalam gerakannya. Dao pedang ini hampir tidak terlihat tetapi mereka mengetahui sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Begitu juga, pedang menyebarkan kekuasaannya, melepaskan 12 keinginan. Mereka bersatu membentuk biru yang berisi anima. Ledakan, dia mengaktifkan garis keturunannya juga, otoritas surga. Vitalitasnya menyebar ke seluruh area saat dahi bersinar dengan tanda garis keturunan. Orang-orang yang berkuasa tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar setelah merasakan kekuatan garis keturunannya. Hal ini berlaku 2 kali lipat bagi para penghuni surga, beberapa merasa lutut mereka menjadi lemah. Garis keturunan mereka lebih rendah sehingga mereka merasa tertindas dalam proses.
Jika seorang dewa dapat lahir dengan garis keturunan ini, anak tersebut dapat mendominasi rasnya tanpa perlu hubungannya. Garis keturunan ini berkuasa dan menghancurkan semua garis keturunan dewa lainnya. Ras lain merasakan tekanan serupa, meskipun pada tingkat yang lebih lemah. Ambil kembali. Pedang surgawinya retak, menampilkan jimat Dao yang tertanam. Aktivasi mengakibatkan ledakan keras dan dia menjadi besar sekali. Misteri Dao keluar dari jimat itu, menyebabkan Dao semua orang menjadi selaras dan berkontribusi. Awal segudang Dao, pedang menyembunyikannya, menyebabkan dunia menjadi gelap selama sepersekian detik. Berikutnya, seluruh Dao di dunia muncul dengan warna-warni, menyatu menjadi satu dalam tebasannya dalam bentuk Dao surgawi. Gemuruh, lautan petir muncul dan menelan medan perang. Kesengsaraan, para penonton berteriak kaget dan menjadi pucat. Inilah hal yang paling mereka takuti. Li Qiye membalas dengan tusukan pedang yang diarahkan ke jantungnya. Pedang itu melintasi dan menghubungkan banyak alam. Setiap orang merasakan sensasi dunia yang terbuka. Mereka bisa pergi kemana saja hanya dengan melangkah maju satu langkah. Dunia yang kekal dengan kehidupan abadi, dunia yang sunyi sepi dari dunia yang jatuh, atau dunia yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Meskipun itu sangat berbahaya dan fatal, orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menawarkan tubuh mereka untuk ditusuk, berharap untuk membawa ke dunia yang mereka inginkan. Ditusuk adalah pertukaran yang dapat diterima. Kenyataannya, usaha menghindar tidak ada gunanya sejak awal. Dorongan itu bertujuan untuk menyampaikan target ke dunia yang mereka inginkan. Penggerak teknik itu bukanlah hati Li Qiye, melainkan hati mereka sendiri. Pikiran dalam benak dan hati mereka berubah menjadi pedang pisau. Entah bagaimana, dorongan itu membuat malapetaka kehilangan rumah dan mundur ke langit. Percikan, itu menusuk dada dan jantung pedang, menjepitnya ke jalinan ruang. Luar biasa, jadi itu jantungku, begitu. Dia membayangkan darah sambil mencoba berbicara. Sangat menghalangi di depan Li Qiye untuk mencegah serangan terakhir sementara yang lain datang untuk membantu Sword. Sinar surgawi turun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meski dia bisa berdiri, dia merasakan kekuatan meninggalkan tubuhnya karena luka yang parah. Terima kasih atas pelajarannya, Guru Suci. Jadi tekniknya mengikuti kata hatiku, aku tercerahkan. Ucapannya dengan sentimental. Semua orang salah mengira bahwa, ikuti hati, mengacu pada hati Li Qiye. Fakta bahwa itu adalah hati target membuat hal ini hampir mustahil untuk dihindari. Satu-satunya cara untuk mengakhiri teknik ini adalah dengan menusuk hati. Kau ingin mencoba juga? Li Qiye tersenyum pada mendalam. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Sangat dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka, makhluk yang dikabarkan telah melampaui batas. Begitulah cara dia bertarung secara seimbang dengan World Emperor. Meskipun mereka tidak begitu memahami batas kekuatan dunia, mereka melihat bagaimana dia berhasil memblokir serangan dari Mei Jiaoheng. Itu pasti di atas batas. Kami hanya bisa mengalahkanmu di hadapanmu, Guru Suci. Mendalam mendesah sambil menatap Li Qiye, sangat menyadari bahwa dirinya lebih lemah. Tidak ada yang ditolak jika menyerah mendalam pada Li Qiye. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan memperlambatnya. Kalau begitu, beri jalan. Li Qiye mengulurkan tangannya, mendalam menutupi kepalanya dan berkata, kamu masih harus berjalan melewati mayatku terlebih dahulu. Nada bicaranya yang tenang masih membangkitkan emosi para pendengar, respon yang pantas bagi seorang kaisar terkuat dari istana surgawi. Betapa keras kepala, Li Qiye tersenyum. Ya, Guru Suci, tetapi pengadilan surgawi akan tetap ada selamanya setelah kematianku. Kata mendalam dengan keyakinan. Sekutu-sekutunya merasakan darah mereka mendidih dan keberanian mereka kembali. Bertahan selamanya. Para kaisar yang paling dekat dengan pengadilan surgawi seperti naga cahaya juga memiliki sentimen yang sama. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras untuk pengadilan surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk mengharapkan yang terbaik untuk masa depan. Namun, mendalam adalah orang luar yang hanya muncul di pengadilan surgawi beberapa kali. Kesetiaan dan tekadnya membuat semua orang takjub. Belum lama ini, Titanic Conqueror mengambil tulangnya untuk meninggalkan Celestial Court. Hal ini memberikan pukulan telak bagi moral mereka. Bagaimanapun, menghilangkan tulang dahi itu menyakitkan dengan konsekuensi yang bertahan lama. Meskipun demikian, beberapa orang ingin mengikuti jejaknya.
Selain itu lebih baik daripada mati bersama Celestial Court. Urutan selanjutnya mengubah keadaan, dimulai dengan Kaisar Pedang yang bersumpah untuk melindungi pengadilan surgawi. Kaisar Abadi Hao, Hai yang datang dari 9 dunia tetap teguh. Yang paling misterius dan kuat dari semuanya, mendalam, masih memiliki keyakinan akan seumur hidup. Oleh karena itu, mereka yang tertarik memutuskan untuk tidak segera pergi. Mungkin ada alasan di balik keyakinan mendalam. Sangat percaya diri, Li Qiye terkekeh setelah mendengarnya. 3 dewa abadi dan pendiri kita telah melampaui waktu ujian dan diberi hadiah berupa anima purba. Mereka akan menjamin masa depan pengadilan surgawi, kata mendalam. Jadi kamu pernah bertemu mereka sebelumnya? Li Qiye tersenyum. Benar saja, aku tertarik dengan kehadiran mereka, kata mendalam, membuat yang lain menjadi bersemangat. Sword atau Nether mungkin hanya melihat 1 atau 2 dari keempatnya. Namun, mendalam berbicara seolah-olah dia telah bertemu dengan mereka semua. Hewan purba, Li Qiye tersenyum, aku bisa membunuh mereka begitu saja. Pernyataan itu mengancam dan membunuh kegembiraan massa. Tak seorang pun mengira bahwa ia hanya sekedar membangun. Ya, tapi yayasan kita lebih dari itu. Kekejaman yang mendalam. Untuk penguasa, Li Qiye mendengus. Ini dulunya merupakan topik yang tabu sehingga tidak ada yang berani mewujudkan sebelumnya. Jawaban mendalam dengan diam. Kau belum memikirkan kemungkinan mereka tidak muncul bahkan setelah kematianmu dan runtuhnya pengadilan surgawi. Apakah kamu tahu di mana mereka berada? Apakah kamu pernah bertemu mereka sebelumnya? Li Qiye melanjutkan. Mendalam tidak menjawab sementara yang lain mengira dia belum bertemu mereka. Meskipun beberapa di antara mereka diberi harta yang luar biasa, tampaknya pertemuan sesungguhnya tidak terjadi. Siapa di antara mereka yang pernah melihat para penguasa? Hanya pendiri dan 3 orang abadi. Guru suci, para penguasa tertinggi sedang tertidur, orang sepertiku tidak akan mampu menghadapi mereka, tapi gangguanmu akan membangunkan mereka, kata Nether. Saya khawatir itu hanya khayalan. Mereka tidak akan peduli dengan kalian, jadilah pintar dan larilah. Li Qiye tersenyum. Saya percaya pada para penguasa dan tidak akan menyerah, guru suci. Kekejaman yang mendalam. Baiklah, kita lihat apakah mereka akan menyelamatkanmu. Kata Li Qiye. Mereka punya alasan, junior sepertiku tidak pantas untuk waktu mereka, tapi pengadilan surgawi akan melakukannya. Mendalam tampak siap untuk mati. Wah, kesetiaan yang luar biasa. Jika kalian semua ingin melindungi mati tempat ini dan para kakek tua, silakan saja. Jangan khawatir, aku akan membuatmu tetap hidup sehingga kalian dapat melihat bagaimana aku akan membunuh para penguasa tertinggi kalian. Li Qiye menggenggam tangan. Para pendengar merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka, entah bagaimana percaya bahwa dia akan tetap setia pada kata-katanya. Bagaimana kalau kita mulai saja, guru suci? Bendungan yang dalam, mari, tunjukkan padaku apa yang telah kau terima dari leluhur Dao. Kata Li Qiye. Hanya permainan anak-anak di matamu, jadi mohon maafkan aku. Kata mendalam sebelum mencair seperti es. Alih-alih berubah menjadi air, ia melebur menjadi untaian dao yang menyatu dengan berbagai macam dao dalam prosesnya. Suara dengungan terdengar dan dao berkembang seperti bunga. Akhirnya, tidak mungkin lagi membedakan dao alami dari untaian dao milik mendalam. Ia telah mencapai titik di mana ia dan berbagai macam dao telah menyatu menjadi satu kesatuan. Karena para mengandalkan Dao, tubuh mereka mengandung hukum dan misteri Dao. Dengan demikian, mendalam juga menjadi bagian dari mereka. Beberapa kaisar gemetar memikirkan hal ini. Jika mendalam adalah bagian dari Dao dan tubuh mereka, itu juga berarti dia memiliki kendali atas kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka mundur untuk menjaga jarak aman, tidak ingin menjadi bagian dari proses ini. Agak menarik. Li Qiye tersenyum dan mengayunkan tangannya, langsung menghancurkan semua dao di perdamaian. Penonton terkejut setelah melihat ini. Ini seperti menghancurkan galaksi dengan satu lambaian tangan. Zas! Misteri dao tiba-tiba terpancar darinya, membentuk satu lapisan demi satu. Proses visi dimulai dengan kecepatan yang menakutkan. Misteri dao merupakan dasar utama. Memahami dan menerapkannya ke dalam fondasi dao sangatlah penting, yang pada akhirnya berpuncak pada hukum Dao. Ini merupakan hal yang baik karena berarti peningkatan.
Namun, penyebaran misteri dan hukum Dao di sekitar Li Qiye tampak ganas dan tumbuh tak terkendali seperti tumor. Misteri Dao yang berharga berubah menjadi sesuatu yang busuk dan mencoba menguasai Li Qiye. Mutasi Dao. Seorang kaisar membungkusnya. Mereka ganas dan akan mencoba menginfeksi Dao-nya. Nether melihat petunjuknya. Ini pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan dalam kasus ini? Memutuskan jalan kita sendiri. Seseorang bertanya karena ini tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Kreatif ya. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, tapi sayangnya, kamu berhadapan denganku, asal mula sejati Dao. Berdengung. Sinar primordial muncul dalam tubuh Li Qiye, dan telah ada sejak awal waktu. Setiap sinar mewakili dunia dan membentuk baru, memulai pertarungan sepihak melawan Dao ganas. Mereka membakar tumor Dao hingga menjadi abu, tidak menyisakan sedikit pun bagian hidup. Tidak butuh waktu lama sebelum lapisan yang menempelnya menghilang. Bam! Sinar-sinar itu bersatu untuk melakukan serangan terfokus, mengeluarkan mendalam dari wujudnya yang ada di mana-mana dan membantingnya ke tanah. Guru suci, Anda tak terkalahkan. Transformasi mendalam saya tidak layak dibayangkan di hadapan Anda. Mendalam bangkit dan mengumpulkan darah sebelum memuji. Transformasi mendalam, itu adalah jalan yang menarik, tapi aku bukan lawan yang tepat untuk itu. Li Qiye mengangguk setuju, ada lagi. Semua orang saling bertukar pandang. Judul teknik itu kedengarannya hebat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah gerakan yang mengerikan. Aku belum menyerah. Mendalam memanggil kain kafan 9 surganya. Kain kafan yang menjulang di atas langit dan bumi, menyebabkan segalanya bergetar. Para penonton merasa tercekik dan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Leluhur Dao memberikan kain kafan ini, artefak paragon yang belum selesai. Kekuatannya jauh melampaui harta kekuasaan. Orang tua benar-benar suka menipu orang, melempar banyak barang dan menyebut artefak paragon. Mainanmu bukanlah artefak paragon, hanya senjata zaman atau senjata penguasa, masih jauh dari kata artefak paragon. Li Qiye melirik kain kafan itu dan berkata, semua orang saling bertukar pandang karena mereka hanya memiliki sedikit gambaran tentang kriterianya. Mereka mengira bahwa Meh 3000 dunia milik Kaisar Abadi Jiao Heng tentu saja merupakan artefak yang luar biasa. Binatang ilahi milik Kaisar Abadi Hao Hai juga dapat dianggap sebagai salah satu, meski belum mencapai tahap penyelesaian akhir. Kita masih jauh dari level zaman, jadi mohon beri kami bimbinganmu. Sangat terkejut mendengarnya, Li Qiye menatap kain kafan itu terlebih dahulu sebelum memperlihatkan binatang ilahi, kamu memiliki senjata penguasaan sementara pedangnya adalah artefak paragon yang belum lengkap pada tahap awal. Terima kasih, menangkupkan secara mendalam dan mempelajari klasifikasi yang berbeda, izin sekarang. Dia tidak berniat menyerah dan menarik napas dalam-dalam, melepaskan kedua belas keinginannya. Mereka berkumpul dan membentuk warna biru. Semua orang telah melihat ini sebelumnya, tanda seorang amatir puncak. Gemuruh. Kemudian, terdengar rumor kebenaran. Kebenaran itu membumbung seperti lautan, menandakan kehadiran anima. Lautan tiba-tiba meledak dan digantikan oleh kekacauan purba yang mengalir dari animanya yang sekarang berwarna emas. Hewan purba. Kerumunan orang bisa tahu bahwa kaisar yang mendalam telah mencapai tingkat yang melampaui itu. Kaisar dan penguasa Dao berbeda dalam proses, tetapi tujuan akhirnya serupa. Mereka yang memiliki 12 buah atau keinginan dapat mencapai puncak dan melihat kebenaran, atau anima. Melanggar batas ini dan memperoleh anima primal memungkinkan mereka untuk memulai perjalanan berikutnya, leluhur. Mereka yang mengira dapat mencoba seumur hidup dan tidak akan pernah menjadi kaisar atau penguasa Dao. Level puncak adalah rintangan lain yang mustahil. Para pembudidaya puncak juga punya masalah mereka sendiri, yaitu batas-batas untuk melihat kebenaran di tengah kekacauan purba. Jalannya sulit dan menjadi kaisar barulah permulaan. Sebagian besar anggota mengira jalan ini tidak berujung, karena telah menghabiskan waktu lama untuk mengenangnya. Mereka yang cukup beruntung untuk mencapai puncak disambut oleh tembok yang tak tertembus batasnya. Mereka merasa putus asa karena tidak ada jalan ke depan terlepas dari usaha mereka. Sekarang, melihat beberapa pembudidaya yang menampilkan hewan primal mereka membuktikan bahwa jalan itu nyata dan mungkin. Boleh, apa yang harus kita lakukan untuk menembus batas? Seorang kaisar yang begitu dekat ingin mencapai keadaan primal ini.
Melihat kebenaran adalah satu hal, tetapi metode untuk mencapainya tidak mereka ketahui. Tidak ada yang meninggalkan atau mewariskan metode tersebut, jadi mereka harus melakukannya sendiri. Dari kebenaran hingga asal mula, jalan menuju batas. Li Qiye tersenyum dan menjawab, anima tidak terbatas, berfungsi sebagai bentuk sejati. Memahami dan menemukan kebenaran akan memungkinkan seseorang untuk melihat kekacauan purba dan terlahir kembali. Musuh-musuhnya mendengarkan dengan penuh perhatian, mengingat setiap kata. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup jika mereka berhasil bertahan hidup dalam pertempuran ini. Terima kasih, Guru Suci. Mereka membungkuk hormat setelah pidatonya. Sementara itu, Mendalam telah menunggu dengan sabar. Dia berteriak, Guru Suci, ambillah ini. Ledakan. Anima purba miliknya melepaskan kekuatan tak terbatas, kekuatan yang berbeda dari apapun yang tersedia bagi kaisar yang lebih lemah. Setelah pelajaran, hadirin semakin menyadari perbedaan ini. Sebelumnya, mereka mengetahui bahwa ini berbeda, tetapi tidak dapat mengungkapkannya secara spesifik atau konkret. Ledakan. Selubung mendalam melepaskan kekuatan Dao. Hukum Dao dan kekuatan primal berkumpul untuk membentuk 9 surga di atas. Setiap orang dapat merasakan kekuatan kitab suci surga setelahnya. Kontras mencolok lainnya tampak bagi mereka. Kekuatan kitab suci surgawi bersifat alami dan selalu ada sementara kekuatan anima purba dikembangkan dan dibentuk setelah kejadian. Abadi di antara kuliner, teriak mendalam dan sebuah tangan turun dari atas. Ini adalah perwujudan kitab suci surgawi, yang seolah-olah berasal dari alam abadi. Kekuatan Dao penonton benar-benar ditekan dan tidak bisa digerakkan. Mereka tidak dapat mengaktifkan satupun untaian Dao setelahnya, yang berarti perlawanan menjadi sia-sia. Abadi, tidak di dunia ini. Li Qiye terkekeh sebelum melancarkan serangan telapak tangan ke atas. Telapak tangan primordialnya mengirim yang turun kembali ke udara, menghancurkan 9 langit. Kain kafan itu tidak dapat melindungi mendalam dari benturan, darahnya menodai jubah dan senjatanya. Butuh beberapa saat sebelum ia bisa bangkit kembali. Sayangnya, itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum dia kembali. Berlutut, ia harus memegang kain kafan itu erat-erat dengan kedua tangan untuk bisa bangkit lagi. Kaisar lain datang dan menyambut sinar surgawi, memulai proses pemulihan. Aku kalah, Guru Suci. Ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Hatinya yang rela, bukan dagingnya. Leluhur yang diberdayakan oleh harta surga ini tidak akan mampu melawan Li Qiye. Kesenjangannya masih terlalu lebar. Ada yang lain, tanya Li Qiye, menyebabkan kemunduran. Melawannya jelas merupakan tindakan bunuh diri. Satu-satunya orang yang menghalangi adalah Nether Emperor. Kau ingin bertarung? Li Qiye berevolusi. Ekspresi Nether berubah masam saat dia terhuyung mundur. Dia memiliki cakram asal Trinitas yang diberikan kepadanya oleh leluhur primal, tetapi kemungkinannya sangat tidak menguntungkan. Dia lebih dekat dengan Sword dan Hao Hai daripada Deep, dan cakramnya lebih lemah dari Mei Jiaohang. Sayangnya, sebagai penguasa Celestial Court sebelumnya, dia tidak bisa menyerah. Setiap langkah Li Qiye menyebabkan dia mundur satu langkah menuju istana surgawi. Tidak ada seorang pun yang ikut campur karena pada titik ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada sang pendiri dan 3 orang abadi. Kita harus meminta bantuan leluhur. Seorang kaisar agung berkumpul. Seorang rekan menjawab, apakah mereka benar-benar dapat menyeimbangkannya? Beberapa dari mereka bergabung karena beberapa alasan. Pertama, pengadilan langit tampak sangat cocok untuk menyatukan dunia. Alasan kedua adalah sang pendiri dan 3 makhluk abadi telah menemukan cara untuk menembus batas, dan mereka ingin mempelajarinya. Sial, aku tidak pernah melihat mereka. Orang lain menyesali keputusannya untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Tentu saja mereka mendapat keuntungan seperti memiliki sumber daya dan memperoleh berkah dari istana surgawi. Aku tidak perlu bergabung. Seorang penguasa Dao mengeluh. Kaisar dunia memperoleh anima purba tanpa mengubahnya. Seorang penakluk setuju. Bukan hanya kaisar dunia, kaisar dewa kayu murni yang pergi ke kota Dao abadi, dewa kuno yang tak tersembunyi, raja abadi Yiye, dan kemudian kelompok pembeli telur bebek, mereka semua mungkin memiliki jiwa purba. Kata seorang raja abadi, saya setuju tentang pembeli telur bebek. Dia membuka jalan bagi penguasa Dao di Eight Desolaces, tetapi sialnya, dia pergi begitu cepat ke kota Dao abadi tanpa meninggalkan apapun.
Seorang penguasa Dao berkata dengan marah. Berbicara tentang pergi dengan cepat, Finn juga pergi begitu cepat setelah memungkinkan para penakluk muncul. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Seorang penakluk surga menambahkan. Pembeli telur bebek dianggap sebagai pelopor jalur penguasa Dao dan Finn dikabarkan telah memulai jalur penakluk. Yang pertama pergi setelah berpartisipasi dalam Sky Spitter sementara Finn menghilang entah dari mana. Semua mata tertuju pada pemakaman surga, penakluk tertua. Tentu saja, Martial Conqueror adalah yang pertama tetapi buah Dao miliknya diambil oleh Heaven Burial. Bagaimana aku tahu? Heaven Burial mengangkat bahu sebagai jawaban. Istana surgawi berada di belakang Nether dan dia tidak bisa mundur lebih lama lagi. Mohon hadirkan kami dengan kehadiran kalian, para leluhur. Serunya, meskipun sebagian besar orang belum pernah melihat sosok leluhur ini, mereka berasumsi bahwa orang-orang ini seharusnya tinggal di istana surgawi. Bagaimanapun, tempat ini adalah inti dari galaksi tetua. Satu-satunya alasan mereka bertahan di tempat ini adalah karena kepercayaan mereka pada pilar sejati pengadilan surgawi. Bahkan jika keempatnya kalah, mereka masih memiliki 5 penguasaan tersisa, kekuatan yang tak terhentikan. Mari kita lihat apakah kura-kura tua ini akan keluar dari cangkangnya sekali saja untuk menyelamatkanmu. Li Qiye berhenti dan tersenyum. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang lagi mempertimbangkan untuk meninggalkan Celestial Court sebelum terlambat. Semangat meningkat karena keberanian pedang dan yang lainnya. Sayangnya, situasi semakin buruk dari detik ke detik. Bagaimana jika leluhur tidak bisa menang? Bisik seseorang. Lalu ada para penguasa. Seorang peramal berkata, Li Qiye pasti tidak bisa mengalahkan 5 sekaligus penguasa. Pendapat ini membuat orang-orang bertahan. Penguasa kelima hanya perlu mengalahkan atau membunuh Li Qiye dan pengadilan surgawi tidak akan pernah jatuh di zaman ini. Menjadi anggota berarti menikmati hak istimewa dan keuntungan yang sangat besar. Bagaimana jika para penguasa tidak bisa menang? Kata seorang penakluk. Semua orang menganggap ini tidak masuk akal namun kemungkinan itu ada. Bagaimana keadaannya? Kita semua juga akan mati bersama Celestial Court. Seorang kaisar tersenyum masam. Satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah sekarang. Masalahnya adalah jika mereka meniru Titanic Conqueror, apakah orang lain akan menyerang mereka saat itu? Hilangnya tulang itu berarti mereka akan menjadi lemah dan tidak mampu membela diri. Titanic berbeda karena ia sudah memiliki kemerdekaan karena status istimewanya. Selain itu, budidaya dan hartanya tidak ada duanya, tulang abadi dan senjata abadi. Oleh karena itu, mereka lebih waspada terhadap sekutu mereka dibandingkan Li Qiye. Mohon hadirkan kami, para leluhur. Nether terkejut karena tidak ada tanggapan. Tanpa bantuan bala, dialah yang akan mati lebih dulu. Mengambil dia bertindak seperti Sword dan Deep, siap bertarung sampai mati. Li Qiye menyampaikan dan berkata, mungkin kalian semua sudah terlantar, apakah sudah waktunya untuk berubah pikiran atau apakah aku harus melewati beberapa mayat? Nether tidak punya ruang lagi untuk berjalan mundur di belakangnya. Sebagai penguasa sebelumnya, ia harus memberi contoh bagi semua orang. Jika dia tidak punya keinginan untuk bertarung, mengapa orang lain mau repot-repot? Sayangnya, tidak ada tanggapan yang membuatnya ingin melarikan diri. Mengapa dia peduli dengan Celestial Court jika para pemimpinnya tidak peduli? Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusannya. Hal ini membuatnya berkeringat dingin meskipun ia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Sepertinya kamu belum siap untuk mati. Li Qiye tersenyum pada aksinya yang membelakangi gerbang. Keheningan Nether menjelaskan kepada orang banyak. Anggota cabang utama yang telah memerintah pengadilan surgawi selama berabad-abad tidak ingin bertarung. Mengapa mereka harus melakukannya? Ia lebih rendah dari mendalam, pedang, dan Hao Hai yang bisa dianggap orang luar. Li Qiye menggelengkan kepalanya ke arah kaisar telapak itu dan berkata, pilar pengadilan surgawi, ya. Tidak begitu setia. Orang-orang tua menganggapmu sebagai cabang utama, itulah alasan mereka mengangkatmu sebagai penguasa, haha, sepertinya kamu tidak ingin mengorbankanmu untuk pengadilan surgawi. Setelah berkata demikian, dia menatap Hao Hai dan yang lainnya, keke, orang luar lebih setia, aku ingin tahu apa yang memikirkan orang-orang tua itu setelah melihat ini. Kau, jika tujuannya adalah menuduh, seseorang bisa mengatakan apa saja. Seru Nether dengan marah.
Yang lain kehilangan kepercayaannya meskipun tahu bahwa ini adalah pilihan rasional terhadap Li Qiye. Namun, hal ini berdampak buruk pada dirinya sebagai seorang pemimpin dan menghancurkan moralnya. Apakah kita akan pergi sekarang? Beberapa orang mulai membentuk rahasia karena situasi semakin buruk. Kita harus melindungi istana surgawi bahkan tanpa leluhur, aku akan mati demi tujuan ini. Teriakan Kaisar Pedang, bukankah kita sudah hidup cukup lama? Mati dalam pertempuran adalah cara yang bagus untuk mati. Hao Hai tertawa dan berkata, kumpulan kekuatan kita untuk memberdayakan harta karun itu. Mempersiapkan diri secara mendalam untuk satu upaya terakhir untuk menghentikan Li Qiye. Mereka harus memberdayakan harta surgawi, mengerahkan segenap kekuatan untuk menggunakannya. Ini seharusnya berhasil. Kaisar Pedang melangkah maju dan memerintahkan yang lain. Baiklah, hitung aku juga. Teriak naga cahaya. Kumpulan semua vitalitas dan kekuatan kita. Heaven Burial melepaskan kekuatan, menjadi orang pertama yang menyebarkan kekuatan dan berkah surganya keluar. Saya setuju. Dewa Perang Kuno pun melakukan hal yang sama. Yang mulia, ambil silakan alih. Mereka yang ingin bertarung menaruh harapan mereka pada Kaisar yang mulia dan menyampaikan segala sesuatu ke dalam dirinya. Jika dia dapat mengendalikan harta karun itu dengan baik, mungkin ini dapat memperlambat Li Qiye. Namun, tidak semua bersedia melakukannya karena kalah berarti kematian yang pasti. Tanpa vitalitas dan berkat mereka, keinginan atau buah mereka akan menjadi abu. Tokoh seperti Kaisar Abadi Fumo dan Zuo Huo ragu-ragu, masih memikirkan keraguan Nether. Betapa mengagumkannya, seperti pengadilan surgawi yang agung masih membutuhkan kekuatan yang kalah untuk memikul beban karena para tua-tua itu takut setengah mati dan bersembunyi di dalam cangkang mereka. Li Qiye tertawa. Setelah mengatakan itu, ia berkata kepada kelompok itu, kalian semua berani menghadapi kematian dengan tenang maka aku akan membiarkan kalian mati dengan cepat dan berharap. Bagaimanapun, para pahlawan pantas dihormati, tidak demikian halnya dengan orang-orang tua. Hah! Kerutan yang keras menggelegar menggetarkan hati dan pikiran semua orang. Gagak gelap, cukup. Sebuah suara datang dari dalam istana surgawi. Semua orang merasakan gelombang energi meskipun tidak tahu siapa yang berbicara. Namun, itu pasti salah satu leluhur. Leluhur, seru Nether gembira, berderit. Gerbang istana surgawi perlahan terbuka dan menarik perhatian semua orang. Ada harapan, banyak orang berpikir dalam hati. Para leluhur mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Li Qiye tetapi para penguasa juga ada di sana. 3 sosok keluar dari istana dan mengelilingi Li Qiye. Masing-masing memiliki aura yang unik, jelas bukan aura tingkat kekuasaan. Surga, peramal, dan iblis. Ras mereka terlihat jelas di mata orang banyak. 3 makhluk abadi, kata seseorang. Mereka jelas leluhur dan telah berada di alam ini sejak lama. Spekulasi sebelumnya terbukti benar. Dunia, Xuan, dan Jiao Heng berhasil mencapai alam ini sementara ketiganya lebih tua dan memiliki sumber daya pengadilan surgawi. Aura anima purba milik yang pertama hanya dapat dirasakan saat mereka mengaktifkan kekuatan mereka. Namun, aura ketiganya nampaknya terpancar dari tulang dan daging mereka, memancarkan aura bawaan dan alami. Bersambung.